Ya, shalom. Tema kita hari ini adalah berakar dan berbuah. Ini penting kita memahaminya. Ya, tadi Ko Henry, betul ya, Ko Henry mengatakan bahwa kadang-kadang kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan ya. Ada orang yang kita harapkan mampu menolong kita, tapi kenyataannya juga tidak bisa. Itu kan? Karena Tuhan inginkan tadi itu yaitu 1 Petrus 5 ayat 7 itu supaya kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Ya. Banyak orang kecewa dalam hidup karena kenyataan tidak seperti yang dibayangkan. Ketika seorang bekerja, harapannya supaya dalam ekonominya cukup. Orang pengen mencari pasangan yang sukses supaya hidupnya gak susah. Ya cukup itu lumrah. Siapa sih yang pengen miskin dalam hidup? Ada orang menikah dengan pria yang ganteng dan harapan dengan menikah dengan pria ini kebahagiaan saya lengkap. Nah, betul kan? Ada pria menikah dengan seorang wanita yang cantik supaya apa? Kebahagiaannya lebih lengkap. Ya. Salah satu keistimewaan Abraham meninggalkan rumah orang tuanya hanya satu. Ada yang tahu? Hah? Itu udah pasti. Dia berjalan dengan wanita cantik. Umur 75 tahun masih cantik. Bayangkan raja saja naksir sama umur 75 tahun. Gak tahu cantiknya di mana. Dulu belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan pakai dempul bisa. Ya kan? Butuh nih yang ahli kan di situ. Bikin dempul. Kalau orang ke salon pakai dempul kan? Ya, supaya bekas jerawat yang bolong bisa ditutupi kan begitu. Tapi Sarah ini beda. Usia 75 tahun, tapi penampilannya keren. Sampai Abraham pun juga takut karena cantiknya. Sehingga dia mengatakan, nanti kalau ada yang lihat, jangan bilang ke istri saya, katakan kamu adik saya, adik ketemu gede. Karena nanti kalau kamu ditaksir, takutnya saya dibunuh, dibiarkan kamu hidup. Tapi katakanlah, saya adalah adiknya. Dan untung saja Tuhan itu masih bela ya. Istrinya dibunuh dari David. Ya. Untungnya Tuhan itu bela. Ya. Sebelum malam pertama malaikat Tuhan bertemu dengan seorang raja Amalek dan Firaun. Ya, itu istrinya awas. Kalau kamu coba-coba selesaikan. Tuhan, nah saya ini kan dengan tulus hati. Woi, keren bener ya. Ya, untuk itulah saya ingatkan kamu supaya kamu jangan binasa. Kembalikan istri. Nah, jadi kalau kita kembali di zaman inilah suami yang tidak berintegritas. Dan seringkali kita mengatakan integritas itu dimulai dari mana? Dari keluar. Itu dimulai dari sana. Jadi banyak orang kecewa itu saudara karena kenyataan gak seperti yang dia bayangkan. Oleh karena itu hari ini kita perlu belajar firman dengan cara yang benar. Kolose 2
ayat 5, ayat 6 sampai 7. Kita baca dulu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Siapa itu? Yesus yang disebut pokok anggur yang benar. Dan keberhasilan cabang dan rantingnya adalah ketika dia melekat pada pokok anggur. Bunganya bagus, tapi seindah-indahnya bunga mangga, kalau dipotong dari batang dari pokok, walaupun sudah berbunga, dalam waktu 1 jam dia akan layu. Bukan begitu? Nah, oleh karena itu Paulus mengatakan kamu telah menerima Yesus. Oleh karena itu kamu hidup tetap di dalam Dia. Dan Paulus berkata dalam Korintus atau Efesus, barang siapa yang ada dalam Kristus, hidupnya ini yang lama akan berlalu, yang baru akan datang. Artinya hidupnya dibaharui dari hari ke hari, karena manusia tidak ada yang luput dari kelemahan. Orang yang tukang marah, baru dia masuk gereja 2 minggu, umurnya sudah 50 tahun. Saya percaya Pak, Bu, baru masuk gereja 1 minggu 2 bulan, gak mungkin langsung berubah. Emosinya masih meledak. Perbedaannya adalah orang ini tetap jiwanya masih pemarah, tapi mulai sadar, saya ini kenapa ya? Begitu. Karena apa? 40 tahun umurnya, karakternya udah kasar ngomong. Begitu dia masuk gereja 2 bulan, bahasa kasar itu masih ada walaupun kadang dipoles. Tapi wajah tak berubah, tetap merah. Ya? Misalnya kalau saya marah sama polisi dan karena ada saudara, paling betul nggak? Saya mau katakan, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, emosi kita Tuhan gak cari, gak bisa ditemui. Hanya bisa dikatakan menerima karunia Roh yang terakhir, yang penguasaan itu. Orang tukar emosi itu kan karena kebiasaan sebetulnya. Maka dari itu jangan bergaul dengan orang yang kasar ngomong, supaya karaktermu berubah. Bergaul dengan orang-orang yang baik-baik seperti kita ini, wajahnya malaikat semua. Amin. Amin. Amin ya Tuhan, amin. Semua orang baik-baik, bahasanya lemah lembut. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Kalau kamu bergaul dengan tukang maki orang, nanti seminggu kamu tukang maki orang. Tapi bergaulah dengan orang-orang yang positif ucapannya, yang antusias hidupnya, melihat masa depan. Kamu akan berubah. Kemudian dikatakan, kalau kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yohanes pasal 14 mengatakan, ketika kamu tinggal dalam aku tinggal di dalam kamu, dan kamu akan berbuah lebat. Di dalam berbeda dengan dekat. Beda ya? Kita anggap Tuhan sebagai friend. Tapi tinggal di dalam itu beda. Ini kopi dan ini gelas Tupperware.
Alkitab mengatakan hendaklah kamu tinggal di dalam Yesus. Kristus di dalam kamu dan kamu dalam Kristus. Nah, contoh ini wadah ini ada kopi. Nah, bagaimana kopi ini bisa menyatu dengan air? Yang pertama, tadi kan terima Yesus, betul ya? Taruhlah kita ini kopi. Lalu air itu panas. Begitu air panas menyentuh bubuk kopi, taruhlah misalnya saya, Pak Edward, taruhlah ibarat kopi ya, bukan berarti kopi beliau ya. Contoh aja. Kami ini kopi ditaruh di sebuah wadah ini, lalu menerima air yang panas. Kopi yang bubuk ini, dia menyatu dengan air. Apa yang terjadi? Airnya berubah menjadi warna kopi. Biarpun sudah dingin, kopi ini masih menyatu dengan air. Tapi ampasnya gak bisa. Kenapa? Karena ampas itu tidak bagus untuk dikonsumsi. Nah, itu bicara manusia lama. Dan darah dan daging tidak masuk dalam kerajaan surga. Yang masuk apa? Hal-hal yang berharga. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apa lagi? Kesabaran, kebaikan. Apa lagi? Apa? Kemurahan hati. Menyatu dengan air. Dari sebuah kopi tanpa ampas. Amin. Jadi saat kasih Tuhan, kita taruh ibaratnya kita ini kopi menyatu dengan air. Kemudian dia berubah. Saya kasih contoh lagi, satu lagi. Bubuk teh. Taruh ini gelas. Lalu kemudian airnya di dalam dingin. Lalu saya punya bubuk teh, saya pinjam punya Pak Tony. Ya. Pak Tony punya bubuk teh, saya minta satu. Ini airnya dalam gelas air yang dingin. Ya. Lalu kemudian saya celupkan ini apa nama itu bubuk teh. Pertanyaan saya, airnya bisa berubah? Hah? Bubuk teh menyatu dengan air dingin bisa nggak berlalu? Yang bisa saya lakukan adalah saya harus memanaskan air, taruh dalam wadah, di wadah gelas ini. Saya taruh bubuk teh. Begitu saya celupkan langsung berubah. Banyak orang Kristen pengen hidupnya diubah, pengen diberkati seperti orang lain juga. Alkitab berkata, Tuhan berkati orang benar maupun orang yang jahat. Catat baik-baik. Tuhan memberkati orang benar maupun orang yang jahat. Yang berbeda adalah responnya. Sehingga ada anak Tuhan diberkati, ada anak Tuhan yang masih berjuang. Kenapa? Dia ibarat air. Dia nggak panas. Tapi cobalah kalau dia panas, celupkan air, dia akan berubah. Berubah warnanya menjadi teh manis. Dan itu kita minum enak luar biasa. Ditambah dengan pisang goreng. Nah, Tuhan inginkan kita, Tuhan inginkan kita itu menyatu dengan pribadi. Tadi seperti kopi harus masuk di dalam gelas lalu disiram dengan air. Air yang panas berbicara dengan Roh Kudus. Kemudian juga contoh yang kedua, air dengan bubuk teh. Air itu melambangkan diri kita. Dan taruhlah bubuk teh itu melambangkan berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan.
Saya mengatakan, tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan. Betul nggak? Betul nggak Bu Mary? Karena waktu saya berkati mereka, ada janji nikah saya suruh. Ada covenant. Tidak ada cinta bertepuk sebelah tangan, jadi harus dua-duanya. Nah, ketika cinta udah mulai menyentuh, mulai kena, walaupun mereka sembunyikan tetap ketahuan. Makanya Fance mengatakan, mengapa kita saling menyiksa diri? Ya kan? Oh, kamu cinta dia? Enggak. Dia aja yang punya perasaan kita. Iya, iya. Malah dari sorotan matanya berbeda. Bukan begitu Charlie? Kalau nggak begitu Charlie nggak mungkin jatuh hati dengan Vini. Nggak mungkin ada dua anak yang Tuhan anugerahkan. Beliau sudah bawa bapak sekarang. Kemarin itu masih bapak. Sekarang bapak. Nah, Tuhan itu inginkan kita. Tuhan itu memberi berkat. Nah, kita wadah harus respon. Responnya adalah tinggal di dalam Dia. Caranya gimana? Seringkali saya ulang lagi. Yang pertama, persekutuan kita dengan firman. Baca firman penting. Saya senang saudara itu bisa mendengar suara Tuhan, punya penglihatan. Saya suka, saya senang. Tapi kalau kurang dalam firman Tuhan, itu iblis berusaha menipu kita. Tuhan Yesus saja dia melawan iblis dengan firman. Iblis mengatakan, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roh. Yesus bisa ubah nggak? Bisa. Tapi apa? Mengikuti kata iblis. Hati-hati. Kalau kurang dalam firman, iblis masuk. Bodoh-bodohin itu. Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Tuhan katakan jangan coba itu anak Allah. Selalu digunakan firman Tuhan. Lawan iblis dengan firman. Lawan iblis dengan takut dan gentar akan Allah. Salah satu buktinya kita takut akan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Yakobus mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tidak ada rumus lain untuk melawan iblis selain kita tunduk kepada Allah. Lawan kebodohan dengan bersekutu dengan Tuhan. Lawan kutuk, putuskan kutuk melalui firman Allah. Nah, ini yang disebut adalah tinggal di dalam. Ya, jelas ya? Jelas tak? Ada bagian Tuhan, ada menjadi bagian kita. Respon firman Tuhan. Yang kedua, doa. Ini penting. Jangan hanya doa makan, jangan hanya doa mau tidur, jangan hanya berdoa karena tekanan yang begitu berat. Jangan hanya berdoa seperti tadi, lagi terlilit utang. Jangan. Ada utang, gak ada utang, harus sedang berdoa. Jangan hanya berdoa waktu kamu miskin, tapi berdoa dalam situasi apapun, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, tetap kita harus berdoa. Sebab doa itu adalah nafas orang percaya. Sebab Tuhan itu hanya sejauh. Tahu lagu itu nggak Pak Tony? Bila cobaan, bila apa lagu? Harus selalu kita berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera mengampiri dirimu.
percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Stop dulu. Tuhan Yesus jauh mana? Nanti dulu, jangan dulu kunjungan. Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Tapi orang Kristen banyak tidak suka berdoa. Ada yang doanya malam hari dia doa, aminnya di pagi hari. Betul enggak? Saya kenal itu orang. Kalau Anda tahu Tuhan sejauh doa, saya percaya Anda bergairah berdoa. Pak, saya dalam tekanan. Justru dalam tekanan kamu harus berdoa. Bagaimana supaya anak saya berubah? Ya doa. Bagaimana istri saya bisa berubah? Ya doa. Bagaimana suami saya supaya berubah hidupnya? Tidak suka marah-marah, tidak suka malas, tidak suka minum-minum. Ya berdoa. Paham? Kalau Anda minta tolong ke saya juga, paling juga ayo kita doa ya Pak, Bu. Kasihlah waktu minimal 30 menit. Nyanyi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Baru lepaskan doa Tuhan, berkati usaha Tuhan, berkati ekonominya. Amin. Jadikan dia orang yang murah hati Tuhan, jadikan orang rendah hati Tuhan, yang suka lemah lembut, biar disinggung gak tersinggung Tuhan. Susah gak? Susah gak? Saya tanya, susah gak? Yang susah itu konsisten. Karena Anda tidak percaya ada mukjizat dalam doa, makanya Anda suka doa. Kalau Anda tahu dulu di Soe, daerah Soe itu kan sebetulnya mayoritas banyak orang miskin. Nah pada waktu itu mereka mengadakan ibadah perjamuan kudus, tidak sanggup beli anggur. Makan aja susah, beli anggur di mana? Daerah Soe itu, daerahnya masih jauh dari tempat ini ya, masih jauh. Pokoknya satu kabupaten provinsi. Makan aja susah, gimana ceritanya? Tapi pada waktu itu sudah dikasih Tuhan, waktu perjamuan kudus, air berubah menjadi anggur. Karena mereka berdoa. Gerakan kekristenan Pentakosta bukan dari Jawa, itu daerah timur sana. Meskipun hari ini berbalik arah ya. Bukan hanya Tuhan Yesus mengubah jadi anggur, tapi di Soe juga pernah ada sejarah gereja mengubah air jadi anggur. Mereka orang miskin semua. Mereka orang sederhana, tapi mereka orang yang senang berdoa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Secara rumus bagaimana air berubah jadi anggur? Dan akhirnya mereka melaksanakan perjamuan kudus. Anggurnya, anggur benar. Rotinya, roti benar. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang senang berdoa. Yeremia 3 ayat 3 mengatakan, Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang tidak kau ketahui. Ini hebatnya orang suami tua, dia beliau mampu melihat masa depan. Engkau mampu melihat apa yang orang lain lihat, yang tidak orang lain lihat. Waktu kau bersekutu dengan Tuhan, kamu juga bisa tahu kapan janji itu digenapi. Pada waktu engkau berseru kepada Tuhan, kamu bisa tahu kapan pasanganmu berubah, kapan istri, kapan anakmu, kapan suami
engkau mampu melihat kapan? Waktu kau punya persekutuan dengan Tuhan. Gak usah ancam-ancam orang. Ke gereja kamu. Kalau gue gak ke gereja, gue cerahin lu. Gak perlu. Ya. Tidak perlu. Waktu kamu senang berdoa, dia tanya, gereja kita di mana? Jam berapa ibadahnya? Jam 10. Saya datang jam 8 pagi. Antusias, gak perlu disuruh-suruh. Gak usah diancam-ancam. Ya, anak saya juga begitu, saya gak pernah. Ibadah gak kamu suruh? Kalau enggak, setempel enggak. Biarlah Tuhan yang mengangkat. Doa saya serahkan. Rahasianya adalah doa. Mulai hari ini sudah berdoa ya. Mengeluh bukan berarti gak boleh ya. Bukan berarti Anda gak boleh mengeluh kepada saya. Boleh. Tapi saya mau ingatkan, doa yang terlebih dahulu. Dia hanya sejauh doa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan jauh, gak seperti tadi. Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku jauh. Tidak. Kita jauh, Tuhan dekat. Kita menyangkal Tuhan, tapi Tuhan tidak menyangkal kita. Sebab Tuhan itu kasih. Kalau bicara Natal, Natal itu adalah inisiatif Tuhan bertemu dengan manusia. Tuhan datang kepada seseorang bukan pada waktu dia bernyanyi di gereja, praise the Lord. Bukan waktu nyanyi kor, bukan pada waktu cari main bass, bukan juga pada saat Mas Joko memainkan drum, pukul drum, sampai drum plastik hancur. Tapi Tuhan berinisiatif ketemu dengan manusia waktu manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang terancam waktu dia bertemu dengan Tuhan, mereka pakai daun, tapi Tuhan diberikan kulit domba untuk menutupi tubuh mereka. Itu bicara apa? Bicara pengorbanan, bicara pertumpahan darah, di mana domba harus dikorban. Kita orang mencari Tuhan itu berbagai macam agama, sampai dia bela-bela agama. Agama nak menyelamatkan orang. Mau agama mau 50 sekali itu tidak ada gunanya. Agama itu hanya karena hukum yang ada di negeri kita. Kalau nggak nanti PKI kita ditangkap dari semua. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika kamu mulai berjumpa dengan Kristus. Pertama tadi melalui firman, kedua melalui doa, ketiga melalui pujian. Ya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, persoalan biasa. Yes, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam
kesucian. Waktu udah lemas, lawan. Anda akan melihat segala sesuatunya dengan mudah. Nah, ini yang disebut tinggal di dalam Yesus. Tadi pertama melalui apa? Firman. Yang kedua melalui doa. Yang ketiga melalui puji. Dan yang keempat melalui penyembahan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berjalan, mujizat-Mu nyata, bukan karena kekuatan atau rohaniatku. Ketika ku berdoa, mujizat-Mu nyata. Menyembah ya. Itulah penyembahan, di mana kita hanya memberi kasih kepada memberi. Itu ayat ke-6. Jelas ya? Udah paham ya? Ayat 6 ini. Ke ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hati melimpah dengan syukur. Kekristenan itu diibaratkan pohon. Saya ambil pohon yang paling menarik itu pohon kurma. Tahu pohon kurma? Pernah makan kurma? Kalau enggak bisa beli. Pohon kurma itu unik. Kalau ditanam itu di padang pasir, kedalamannya bisa 2 meter ke bawah, Pak. Setelah ada kedalaman 2 meter ke bawah, ditimpa batu yang besar. Nah, waktu dia tumbuh ke atas, terhalang. Nah, terpaksalah akarnya bertumbuh ke bawah. Kedalamannya bisa 1 kilometer, bisa 2 kilometer, tergantung seberapa dalam itu tanah yang ada airnya. Itu kurma. Makanya sekarang kita pergi ke kebun kurma. Kita pergi ke Yerusalem. Kita ziarah ke tanah suci. Dari Kairo sampai Yerusalem. Ke Palestina kita singgah. Berenang di Galilea. Tangkap ikannya terus. Sampai menembus ke bawah. Setelah sudah menemukan air, dia akan akarnya mengembang ke kanan, mengembang ke kiri, depan dan belakang. Sudah berkembang, baru dia naik ke atas. Batu yang keras bisa pecah. Dia menembus batu karena akar udah kuat. Dan batu yang besar ini terbelah. Bukan tersingkir lagi, terbelah. Paham? You know? Yes. Tahu sih. Saya itu lancar bahasa Inggris, jangan usah khawatir sekarang. Apa ya, saya itu beberapa bahasa saya bisa paham semua. Bahasa Ambon, bahasa Manado. Iya, ada bahasa itu. Ya. Bahasa Mandarin, paham saya. Bahasa Korea, gurunya saya sih.
Dia jangan ngantuk ya. Pokoknya ini tadi malam ada begadang, tadi nggak ngantuk, tak ketawa. Ketika dia bertumbuh ke atas, biarpun ada angin topan, tidak pernah ada sejarah pohon korma tumbang. Nah, Tuhan inginkan kita berakar seperti itu. Walau badai menerpa, tetap kita kuat karena akarnya kuat. Ada lagu yang apa dulu itu ya? Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Awalnya ya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Kenapa kita kuat? Karena kita berakar di dalamnya, barulah berbuah. Dan buah korma, dia berbuah butuh proses 15 tahun. Artinya Tuhan mengajarkan kita tidak ada yang instan dalam hidup, dan juga tidak ada yang lama, tapi indah pada waktunya. Hah? Indah pada waktu. Jadi kita memandang seperti pohon, dan pohon itu akan kelihatan ketika dia berbuah. Di Indonesia itu ada namanya duku. Tahu duku? Suka makan duku? Siapa yang suka beli duku? Jangan lupa sama saya ya. Ada namanya juga langsat. Tahu? Belum pernah? Keterlaluan. Itu kalau kita lihat sepintas sama kan? Daunnya sama nggak? Sama. Bedanya kalau duku itu agak besar, kulitnya tebal, getahnya sedikit, rasanya manis. Kalau langsat itu agak kecil, getahnya banyak, kulitnya tipis, bijinya gede-gede. Tapi kalau kita lihat sepintas, kayak sama, tapi enggak. Kalau duku, dia akan rimbun, mengembang kanan dan kiri. Tapi kalau langsat, lurus ke atas. Perbedaannya sih. Buahnya beda dari bentuknya dan rasanya. Nah, dalam hidup ini kita ini harus berbuah. Dan Alkitab berkata, nanti akan tiba waktunya di mana gandum dan semak itu tumbuh bersama. Yang membedakannya adalah ketika berbuah, waktu berbunga sama, bulirnya mirip. Gandum dengan apa? Semak duri. Semak duri apa namanya? Lalang. Yang membedakannya akhir. Tuhan katakan, yang lalang itu ada yang campur, biarin aja, biar tumbuh bersama. Nanti kalau cabut, yang maju ada campur. Ini bicara apa? Orang Kristen yang punya pengaruh tapi nggak hidup dalam Tuhan. Ahli politik, pengusaha yang nggak benar di hadapan Tuhan, yang masuk dalam gereja karena punya uang, dia punya pengaruh. Nah, kalau langsung dilibas orang seperti ini, banyak orang tawar hati karena orang hanya lihat kebaikannya kan. Orang nggak melihat dari mana dia dapat uang. Ya betul nggak? Politisi-politisi itu kan manis kata-katanya kan.
Akhirnya ujungnya di KPK, betul nggak? Setia Novanto itu kan baik kan? Berjuang untuk bangsa. Menjadi pasiennya KPK. Nah kalau orang seperti masuk di gereja, pengaruhnya banyak. Kenapa? Ya mungkin orang-orang kan salah. Penjahat itu bisa lebih keren daripada saudara. Hercules itu orang keren loh. Menolong orang, sekolahnya dia itu kasih gratis, betul enggak? Ada sekolahnya Hercules itu gratis. SD, SMP, gratis. Yang penting ada surat RT, miskin udah selesai. Tapi apakah itu dalam Tuhan ya? Nah orang seperti masuk di gereja tidak boleh langsung dipatahkan, jelas yang bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Pada akhirnya waktu menuai, gandum dipisahkan, lalang dipisahkan di tempat yang berbeda. Jadi berakar. Lalu kemudian juga kita ibaratkan seperti pohon tadi, lalu kita ibaratkan seperti bangunan. Ini ketinggian bangunannya ada 20 meter lebih ya, 50 meter ya. Ada nggak? Ini lantai 5 lantai. Ada nggak 50 meter tingginya? Lebih. Taruhlah 20 meter. Berarti fondasinya harus 20 meter ke bawah. Itu aturan lain. Supaya apa? Kalau terjadi gempa bumi, bangunan ini tidak mudah roboh. Dan bentuk fondasi itu ada 2. Ada yang disebut cakar ayam, bukan cakar-cakaran ya. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Karena bangunan ini sangat tarik menarik. Kalau ada belajar konstruksi bangunan, ya kanan menarik kiri dan tarikan, sehingga bangunan itu tidak mudah roboh. Kenapa? Terjadi tarik menarik. Tapi bangunan itu memang tidak roboh, tapi setiap tahun dia akan turun. Ya, 1 senti turun. Makanya nggak ada bangunan yang abadi, pasti hancur. Kenapa? Karena bangunan itu setiap tahun turun. Kalau Anda belajar konstruksi bangunan seperti itu, Bapak itu pernah belajar, udah pernah belajar, baca buku doang. Itulah hebatnya, kalau pendeta kan baca buku bisa impartasi ilmunya walaupun coba aja sedikit. Ya. Jadi ketinggian bangunan ditentukan seberapa dalam fondasinya. Kalau bangunannya tinggi, fondasinya cuma 2 meter ke bawah atau 10 tahun, hanya 4 meter, 10 meter, percayalah, tidak sampai 10 tahun bangunan itu roboh. Apalagi kalau lewat tronton. Apalagi kota Jakarta ini sering diguncang gempa bumi, Pangandaran, ada gempa, dampaknya ada di Jakarta. Roboh juga. Kalau apalagi ada di Jepang. Jepang itu mereka ahli dalam mengatasi gempa bumi kan, supaya bangunan nggak roboh. Itu pun juga bukan berarti bangunannya tidak sampai lebih dalam bangunan. Jadi kita ini kokoh kalau fondasinya kuat, pemahaman firman-Nya kuat, persekutuan dengan Tuhan itu kuat. Jadi seimbang ini, doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan dan firman harus kuat. 4 kali modal kita. Walaupun ada yang hina-hinaan dari luar sana, Anda goncang, Anda tahu menjawab karena tahu firman. Biarpun ada kerasukan setan di sana, Anda nggak takut. Kenapa? Anda bisa musuh. Setan keluar. Biar ada tukang dukun, tukang santet di sana nggak perlu takut. Nggak salah, saya ini makan di restoran, saudara. Makan di restoran Padang dengan Pak Temu yang pernah dulu cuma kita sama Bu Maria, sama istrinya. Makan di restoran Padang, doa. Makan mereka mau udah makan, saya makan belacung semua di depan. Betul, ada mereka.
Sampai mereka ketawa-ketawa, kok Bapak doang yang ada belatung. Ini bener. Pernah lagi makan bakso, saya aja makan bakso. Ini doa aja beli bakso, kan ada yang bikin bakso. Ada nggak yang jual bakso dingin? Nggak ada. Ini bakso panas. Doa, Tuhan berkati mana ini, kuduskan ini, menjadi kesehatan dan bagi obat bagi penyakit. Buka mata, latu semua. Yang punya juga herannya, dia hitung juga berapa harganya. Ini belatung nih, enggak jadi makan saya. Mbak, ini kok ada belatung? Kok bisa Pak? Enggak ada tadi. Ini, tapi kok bisa berjalan belatung di air panas? Itulah Tuhan kita, melindungi kita dari segala kuasa yang gelap. Dan banyak perjalanan ini. Itu aja Pak. Berakar dalam Yesus, dibangun dengan kebenaran firman Tuhan, pemahaman firman, doa yang sungguh-sungguh, sehingga orang merancang apapun itu Tuhan bukakan. Bahkan pernah satu kejadian dalam masalah, saya lagi duduk doa di kamar, tiba-tiba roh saya itu pergi. Orang ngomong ada rapat gelap yang dilakukan orang. Mereka ngomong, tapi apa yang mereka omong itu saya tahu semua. Siapa yang hadir saya tahu, ini wajahnya, ini duduk sini. Besok pertemuan mereka bicarakan hal yang sama. Orang yang sama, bajunya sama. Anda mau seperti itu? Anda mau mengalami pengalaman seperti itu? Mau nggak? Nah, Anda dalam tekanan dunia. Iya, heran tekanan. Mana nih? Waktu itu Tuhan buka. Kalau nggak begitu nanti sombong. Benar? Kalau Tuhan berikan karunia kepada kita, ada tujuannya Tuhan. Kemudian hendaklah kamu bertambah teguh. Artinya kita harus bertumbuh. Ya. Perlu perawatan. Makanya selalu saya ajar, ayo tertanam gereja lokal. Ayo aktiflah di kelompok sel. Tapi kumpulnya bukan ngomongin orang, tapi menguatkan orang, saling mendoakan. Itu salah satunya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Apa itu iman? Iman itu percaya dulu. Jangan melihat dulu baru percaya. Percaya dulu. Wah, saya percaya. Seperti ini kan selagi berdoa nih. Tuhan, saya pengen Tuhan gedung gereja yang permanen. Tuhan, saya pengen rumah doa yang permanen, sekretariat gereja yang permanen. Saya percaya Tuhan sediakan. Walaupun saya tak melihat, tapi saya percaya. Pengenalannya kapan? Indah pada waktunya. Itu iman. Daripada ya kalau Tuhan kasih ya. Jangan seperti apa, udah seperti air yang mengalir ya, kalau air yang bersih. Iman percaya. Saya mengimani anak-anak saya seperti yang saya rindukan. Masalah jadi seperti itu urusan lain. Ya. Kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bertumbuh dalam firman, dan jangan lupa mengucap syukur. Mau nggak lagi? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan
syukur atas kebaikan. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih bagi kami semuanya. Roh Kudus, kamu terbatas menyampaikan firman, tapi Engkau Allahku tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang peduli dengan keadaan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Oh Rabbasya, jadikan kami pohon anggur, alat Tuhan yang menyatu dengan pohon anggur yang menghasilkan buah. Mari tuntun kami, mari urapi kami Tuhan. Tanamkan firman dalam hati pikiran kami, sehingga kami bertumbuh dengan iman. Oh Rabbasya, terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, mari urapi, kuduskan kami. Berikan kepada kami berkat yang tersembunyi, yang orang lain tidak pernah melihatnya dan merasakan. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akan masuk perjamuan kudus ini. Amin. Saya minta Pak Edo membagikan kasih setiamu yang ku rasakan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segala. Yesus Tuhan, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari bangkit berdiri. Mari mohon ampun kepada Tuhan. Setiap kita manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Ucapan-ucapan yang menyakiti, tindakan-tindakan yang melukai. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan kalau kamu dalam keadaan disakiti, ampuni. Baru boleh masuk dalam perjamuan ini. Saya beri waktu bagi kita semua untuk berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu waktu Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti dan angkat kita dengan hormat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dari itu, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita akan cawan dengan kanan kita dengan rasa hormat. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur. Mari bersyukur. Oh Rabbasya.
Yesus. Oh, Rabbas. Jadilah berakar dalam Yesus. Jadilah pribadi yang berakar dalam Yesus. Bertumbuh dan berbuah lebat. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Dalam nama Yesus. Jadilah dalam hidupmu. Jadilah dalam hidupmu. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Jadilah demikian dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh. Yang sakit sembuh. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat lepas. Segala belenggu dosa, belenggu kutuk, lepas. Lepas. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Lagi lagi pemenang. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi kami. Dalam nama